Hai Tribuners, ketemu lagi di Tribunnews On Cam bersama saya Ratu Sejati. Kali ini Ratu sudah terhubung dengan band metal asal Indonesia, Down for Life. Hari ini kita mau ngobrolin soal COVID-19 nih. Langsung aja kita sapa mereka. Hai. Halo. Nah, Halo. ini udah ada Tribuners, Mas ya. Aji, udah ada Mas Matius sama Mas Latif. Nih dari Down for Life. Apa kabar? Ya. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Baik. Ini Mbak Ratu gimana kabar? Aku alhamdulillah baik, masih sehat ya. Dan semoga seterusnya sehat. Amin. Ini kalian lagi sibuk ngapain nih, COVID? Mungkin Mamat dulu. Kalau keseharian sih sibukannya masih tetap di musik ya, ngajar online, recording juga online gitu, ngisi jingle atau scoring gitu-gitu. Kebanyakan sih jadi semua yang biasa dilakukan cuman jadi online sih. Jadi begitu kalau handling. Berarti kegiatannya sebenarnya masih sama, cuman berubah berubah bentuk jadi online aja gitu kan? Iya. Kalau Mas Latif sibuk ngapain nih? Masih ngajar. Kemudian ada beberapa yang online juga, ada yang offline, terus sama ini ngurusin anak. Oke, ngurusin anaknya. Kebalik online berarti. Anaknya yang ngurusin Latif. Ngurusin bapaknya. Iya. Tapi ngurusin anaknya nggak online dong. Enggak. Oke, kalau Mas Aji nih sibuk ngapain? Masih sama, masih siaran juga, tapi kemudian harus siaran dari rumah ya. Jadi kalau siarannya memang tetap online, tapi tetap kembali malah lebih online lagi, jadi tetap dari rumah. Jadi yang masih di studio hanya operator dan lain-lain, dan beberapa pekerjaan pun juga mau nggak mau dilakukan dari rumah juga. Tapi sih malah jadi lebih sering di rumah, jadi olahraga jadi makin lebih rutin. Kemudian bantuin masak, masih sama Mbak kegiatannya, tetap beradaptasi. Masih ya. Oke, nah ini kan Down for Life udah bisa dibilang udah malang melintang gitu kan di dunia permetalan. Cilah. Terus tiba-tiba COVID-19 tuh datang. Efek apa sih yang paling kalian rasakan terhadap DFL ini? Yang pasti sih karena jadi nggak bisa manggung ya. Karena beberapa jadwal tertunda, mungkin hampir setahun mungkin bisa jadi nggak akan manggung juga karena kita belum tahu juga, meskipun dari pemerintah, terutama dinas-dinas terkait bersama Satgas COVID, beberapa hari lalu juga ada meeting untuk membahas tentang peraturan untuk pertunjukan, tapi kan juga masih belum dipastikan bakal kayak gimana juga. Karena pasti juga menyesuaikan juga kan Mbak, nanti pertunjukan akan gimana. Ya, pasti bagi kami sih ya berpengaruhnya itu, kami sangat rindu manggung, meskipun kemarin sempat manggung virtual, tapi secara akustik untuk acara Merindu Fest di Solo, itu sebuah acara charity untuk teman-teman para pekerja panggung, tapi tetap rasanya tetap berbeda sih. Tapi satu sisi kemudian kami bisa mematangkan materi untuk album baru ketika kondisi seperti ini, karena ketika kondisi normal bisa jadi lebih banyak manggung, konsentrasinya lebih banyak untuk manggungnya kan, untuk live-nya. Yang pasti sih berasa itu sih Mbak, kegiatan manggungnya berhenti, tapi bukan berarti kemudian nggak bisa berkreasi. Kami tetap kemudian melakukan kayak bikin rilis single, kemudian di masa pandemi ini, kemudian kayak di Instagram kami lebih aktif lagi, ada Sunio Show, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Ya ambil hikmahnya, beradaptasi dengan keadaan. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa berikan komentarnya. Gimana nih menurut kalian? Apa itu sih masih yang ada itu? Mas kalian rasakan Datu? Aduh, apa sih yang kalian rasakan ketika COVID ini terhadap DFL ya? Ke Mas Matius. Kalau untuk Down for Life sendiri yang paling banget dirasakan tuh manggung ya. Karena kan otomatis kita nggak ada manggung kayak tadi kata Mas Aji. Biarpun ya tadi di-mention juga soal panggung virtual yang Merindu Fest, tapi tetap kan beda ya, maksudnya ketika manggung ketemu orang banyak gitu, kita kan itu kan manggung itu kalau saya berasa kayak interaksi ya. Jadi kayak
beda gitu, tetap interaksi kita ngomong langsung sama orang sama kita via video call gini kan tetap berasanya beda gitu kan. Jadi yang paling kayak ketika kita manggung itu ada interaksi ke penonton apa segala macam kan, energi kita kesalurkan, energi penonton juga kesalurkan ke kita gitu, saling menyerap energi gitu. Sedangkan kalau manggung live ya mungkin kita harus ya biasanya kita lihat wah ada orang di situ, tinggal kamera doang yang kita lihat gitu kan. Jadi otomatis kan feel-nya pun, vibe-nya yang didapat pun juga kan jadi sangat berbeda. Tapi kalau secara produktivitas saya nggak melihat Down for Life produktivitasnya terganggu sih. Kalau menurut saya, yang penglihatan saya pribadi ya, saya nggak melihat terganggu gitu. Hanya itunya aja sih kalau perbedaannya. Perbedaan vibes manggungnya aja ya, yang dari live jadi virtual gitu. Kalau Mas Latif nih, apa yang Mas Latif rasakan ketika tiba-tiba COVID-19 datang, terus apa yang kamu rasakan efeknya ke DFL? Iya, tadi udah dijawab semua. Sebenarnya ya di situ-situ aja sih. Manggungnya jadi nggak ada manggung. Cuman di saat seperti ini kita memang harus produktif, nggak boleh stop semuanya. Dan kenyataannya kami bisa justru malah lebih produktif, fokus di album, fokus di single, dan akhirnya bisa rilis tepat waktu malahan. Oke. Tapi yang paling terasa sekali ya pasti pendapatan, Mbak ya. Income itu pasti juga akan berasa gitu. Biasanya mungkin kami sebulan bisa tiap akhir pekan ketemu dan manggung. Karena kan sebenarnya kan Down for Life tuh ketemunya seringnya pas manggung. Karena saya dan Matius ada di Jakarta, Isa di Jogja, kemudian Rio dan Latif di Solo. Jadi kami ketemu biasanya pas manggung. Jarang ketemu bareng gitu kan. Ya akhirnya kayak ya pasti kangen dengan teman-teman, suasana di backstage, kangen juga, transferan juga pasti berpengaruh banget, Mbak. Jadi lebih Nah, ini dia juga kan kalau sekarang kalau aku lihat ya, ini kan banyak kemudian orang yang terus banting setir mulai dari jualan makanan, pokoknya jadi buka usaha sendiri gitu loh. Itu kalian lakukan juga nggak sih? Kalau iya, Isa juga Latif dan Isa juga buka bisnis kuliner juga sekarang. Iya, Mas Latif ya? Iya, lagi coba-coba. Jual apa? Sate Taichan ya, Mas Latif? Iya, sate. Baru berapa hari? Udah langsung, berapa hari langsung beli rumah baru. Wes. Boleh loh Mas dikirim ke Tribun. Siap. Aduh, ada aja. Mas Isa juga bikin bisnis juga, minuman Mas Isa ya? Gimana sih? Iya, Mas Isa juga bisnis juga sekarang ya? Bisnis. Iya, ceritain Mas bisnisnya. Oh iya. Ya, justru kan di masa pandemi ini seperti saya bilang tadi, jadi semua kreativitas itu kan malah menjadi muncul, dan akhirnya kan kita dituntut untuk bisa bertahan, karena pemasukan juga pasti berkurang, atau akhirnya gimana caranya supaya si uang ini nanti nggak cepet hilang, karena kan aku lihat mungkin masih awal tahun depan baru bisa normal lagi kan, manggung-manggung dan segala macam semuanya. Dan akhirnya kan harus putar otak, akhirnya ya bisnis juga, larinya ke bisnis walaupun pelan-pelan, akhirnya membuat brand, dan akhirnya jadi juga kayak misal dari proses awalnya aku mulai bikin menu, bikin resep yang kadang-kadang aku nggak mau seperti yang lain atau apalah, dan akhirnya jalan. Justru dalam keadaan seperti ini akhirnya bisa buat belajar juga, yang tadinya saya nggak pernah merambah gini, nggak pernah muterin uang, malah kadang uang malah keluar terus hilang gitu. Ini malah ada yang masuk ya. Jualan Mas Isa itu bikin minuman boba Mas Isa ya? Iya. Ya. All drink, namanya all drink. Oh sih, tapi nggak melulu kayak gini nih, udah tak bikin ininya. Oke, berarti ada juga, kalian juga ikut jadi salah satu orang yang banting setir gitu ya, jadi buka bisnis sekarang. Matius juga jadi ngajar kungfu online. Ngaco ini Mas. Ngajar kungfu, jadi mungkin Mbak Ratu pengen belajar kungfu online, bisa ke Matius. Enggak. Bohong gitu, bohong. Enggak, kalau saya sih sebenarnya enggak, kalau saya pribadi enggak banting setir, malah kebanyakan saya yang beliin
dagangan teman-teman yang banting gitu. setir kalau saya. Kayak emang harus balance gitu ya. Ada yang jual, ada yang beli juga. Saya termasuk yang beli juga, Mas. Terus ini kan karena COVID ya, jadi pada semua kegiatan dikurangi, kegiatan di luar rumah dikurangi, terus kebanyakan kegiatan dilakukan dari dalam rumah, dari rumah. Kalian sempat ngerasa bosen nggak sih dikurung terus di dalam rumah? Siapa nih yang mau jawab duluan? Ya, bosen pasti. Pastilah bosen. Cuman ya itu kita kan nurut sama pemerintah sesuai protokol kesehatan. Cuman di saat di rumah ini kan banyak sekali hikmah yang justru kita dapat. Kita jadi lebih bisa kumpul dengan keluarga yang biasanya jarang, yang biasanya mungkin dalam sehari nggak sampai 5 jam, ini bisa sampai seharian penuh. Itu kan jadi hal positif yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Oke. Kalau yang lain gimana? Ya bosen pasti ada juga sih Mbak ya, kebosanan gitu. Tapi ya itu tadi kata Latif, akhirnya saya dengan makin mengenal rumah, makin mengenal pasangan juga, akhirnya karena mau nggak mau semuanya kerja dari rumah, tinggal di rumah terus. Jadi kayak saya pun kayak gym tutup, gym di apartemen, kolam di apartemen tutup. Jadi mau nggak mau harus olahraga apapun harus di unit kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya kebosanan ya akhirnya solusinya pasti juga emang harus mikir, akhirnya makan lebih aktif lagi di sosial medianya juga diaktifkan dalam hal positif ya. Bukan kemudian ada juga cuman ngepoin Instagram orang atau sosial media orang, tapi lebih aktif kayak misalnya Down for Life, kita bikin Sunio Show tuh, Mas Isa bikin Sunio Show. Kemudian saya juga aktifin ada di Black NG Records untuk ada program-program, siaran juga. Ternyata hal positifnya juga ada. Ketika dulu saya siaran tamunya datang ke studio dan terbatas, berarti mereka yang ada di Jakarta atau sedang di Jakarta. Kalau sekarang enggak, mereka ada di mana saja, kita bisa tetap saya kayak seperti sekarang ini kan gitu. Benar. Dulu kan hampir ya udah kalau bisa datang. Sekarang ternyata malah lebih luas ya Mas ya. Lebih luas dan lebih bisa dengan siapa aja, dan itu kayak jadi lebih menarik juga. Tapi kalau kebosanan, yang paling sebenarnya kebosanan kita kebosanan dengan interaksi dengan orang kan, karena kita merindukan banget interaksi, kumpul dengan orang gitu. Ya mau nggak mau sekarang hampir tiap hari ada, kadang ngobrol doang di Google Hangout atau di Zoom ataupun di aplikasi yang lain. Tapi yang satu hal itu tadi sih, jadi sebenarnya kerinduan kita untuk berinteraksi dengan orang. Kalau Mas Isa nih, ngerasain bosen nggak sih? Iya bosen nggak? Bosen kan tinggal kita yang menyikapinya sendiri. Misal di rumah kita harus dipaksa untuk di rumah. Akhirnya yang seperti saya bilang tadi, kreativitas muncul. Dulu awal-awal saya harus ngapain gitu, tiba-tiba saya bikin kreasi kayak gitu, tak liatin. Ini yang bikin saya sendiri tuh itu loh, ini kayak gini. Ini kan hasil COVID ini. Ini lihat ini enggak? Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu awal-awal sih, dan akhirnya nggak cuma ini, semua dalam situ. Yang tadinya saya tiap hari sibuk mungkin ya sok sibuk. Karena sering keluar kota. Bahkan kalau saya kan nggak cuma ada di Down for Life kan, jadi ada kerjaan juga yang lain, kadang-kadang menyita waktu juga. Terus dengan di rumah ini kreativitas itu muncul yang tadinya nggak sempat muncul. Dan akhirnya ya nggak bosan. Kalau bosan sih, kalau saya kan tinggal di Jogja, jadi di Jogja itu kan tinggal ke utara dikit udah lihat gunung gitu. Jadi ya nggak dikumpul-kumpul ya. Mungkin beda kayak situasi di Jakarta kayak Mas Aji gitu, begitu turun aja kan udah orang semua kalau di Jakarta. Kalau di sini enggak, kalau aku ke utara dikit udah sawah, jadi ke sawah, ke situ ke sawah, atau mungkin agak ke sana dikit ke Merapi. Atau kemarin saya sempat camping semalam itu sama temen gitu. Di Suroloyo sana Mbak, kalau mau ikut besok, itu asik tempatnya. Ya kayak gitu-gitulah. Tinggal kita menyikapinya saja. Jadi tetap pikiran tetap positif aja, jangan sampai terlena sama keadaan seperti ini, jangan nyerah lah kayak liriknya itu Apokaliptika itu. Promosi tetap. Terselubung. Oke, aku tuh ini ya, Mas Isa nanti COVID selesai, rumahnya penuh furniture-nya baru semua. Iya. Nah, kayak bikin beanbag juga kemarin.
Wah, sampai bin bag juga ya? Itu Tadinya dijual nggak? Ada rencana dijual nggak, Mas? Belum ya? Masih belum bikin ada. untuk sendiri, konsumsi sendiri. Iya, konsumsi sendiri. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan pemerintah lagi berusaha buat menerapkan new normal. Nah, ini gimana menurut kalian? Sebenarnya ini dalam sudut pandang saya, Mbak ya. Hmm. Dalam kondisi yang sebenarnya pandemi ini penularannya juga grafiknya masih cukup tinggi. Belum fluktuatif, bahkan cenderung tinggi. Beberapa hari lalu juga salah satu rekor nambahnya tertinggi kan. Iya, itu kan salah satu yang paling tinggi. Sebenarnya mungkin pemerintah mungkin pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Karena kalau tetap memperlakukan PSBB, mungkin ekonomi akan terpuruk dan makin akan banyak dampak-dampak sosial lainnya akan. Mungkin ke pemerintah pertimbangannya itu. Tapi ini akhirnya kayak misalnya terutama di Jakarta, kemudian kantor udah mulai masuk, meskipun bertahap ya. Kantor udah mulai masuk, mulai minggu ini, kemudian meskipun ada aturan jaga jarak dan pembatasan kapasitas angkutan umum, tapi akhirnya di hari pertama dan kedua itu nggak bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa dilihat di semua media-media, di TV dan lainnya, dan kemudian kembali sangat penuh. Dan itu sangat beresiko sekali juga kan. Saya sih mengapresiasi dari pemerintah, kemudian sekolah baru masuk lagi awal tahun depan misalnya. Itu adalah menurut saya langkah bijak, karena memang terutama untuk anak-anak, pasti orang tua pasti khawatir, karena kalau orang tuanya mungkin akan sadar ya. Kalau anak-anak kan belum tahu kan tentang protokol prosedur dan protokol kesehatan mereka. Oke, kalau di rumah mungkin bisa diawasi. Di sekolah pengawasannya pasti akan susah karena begitu banyaknya anak di situ, kemudian gurunya juga terbatas. Kemudian saya setuju dengan kemudian sekolah mungkin mulai lagi tahun depan untuk jadi sementara akan online dulu. Tapi ini sih new normal ini ya memang benar-benar harus diterapkan dengan emang orang harus beradaptasi. Mungkin seperti kemudian kemarin sempat ada wacana kemungkinan ada jam kantor akan dibagi 2 shift, terutama karena mungkin di kota-kota besar supaya orang tidak akan berangkat bersamaan dan pulang bersamaan, akhirnya mengakibatkan jaga jarak tidak berlaku, pembatasan kapasitas juga karena mereka buru-buru untuk supaya nggak telat ke kantor. Mungkin ada wacana seperti itu juga. Tapi ada wacana juga kalau kemungkinan pandemi akan makin bertambah, kan ini sebenarnya ada yang bilang ini udah memasuki gelombang kedua kan, setelah Lebaran kemarin. Iya. Apalagi dengan new normal ini bisa jadi, karena kita nggak tahu lagi, karena banyak orang yang ya mungkin udah nggak apa-apa nih, kadang terlalu cuek. Ya kita nggak tahu sih, akhirnya kalau bagi saya sebagai manusia ini, karena kita nggak bisa apa-apa juga, karena saya yakin pemerintah berusaha melakukan yang terbaik. Meskipun mungkin selalu berubah-ubah, pasti kan sesuai dengan kondisinya kan. Dan ini berlaku di seluruh dunia sih. Kayak seluruh dunia mengalami hal sama, nggak cuma Indonesia. Seluruh dunia mengalami hal sama, semuanya lagi trial for error. Akhirnya kembali ke kitanya sih, Mbak. Ke kitanya bagaimana tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan, kemudian mengurangi sebisa mungkin hanya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang prioritas kan. Menjaga imunitas itu sangat penting kan, kesehatan pribadi, karena bukan untuk kita aja, tapi untuk sesama juga, untuk orang rumah, untuk anak, untuk sekeliling kita juga. Ya kalau menurut saya new normal, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi. Tapi ini masih kayak, ya nah ini dia. Ada orang bilang apa, herd immunity atau apa. Ya, gitu. betul. Ini kalau menurut, kalau aku bilang nih, definisi new normal, sebagian masyarakat itu kayak mereka menganggap new normal tuh ya udah kita berjalan seperti biasa gitu loh, kayak COVID ini nggak ada. Itu menurut kalian gimana sih? Ada beberapa masyarakat yang menganggap kayak gitu ya. Jadi definisi new normal antara masyarakat sama pemerintah tuh kayak beda gitu loh. Mungkin ada baiknya lebih disosialisasi sih, lebih disosialisasi yang dimaksud tujuannya itu sebenarnya apa gitu new normalnya kalau yang saya lihat ya gitu. Kadang-kadang kalau sampai ada pemahaman macam begitu, mungkin yang saya tangkap mereka entah mungkin dari segi sosialisasinya yang mungkin nggak nyampe, atau mungkin namanya manusia kan beda kepala, beda interpretasi pasti kan ya. Jadi mungkin mereka juga kurang paham betul sebenarnya maksud tujuan pemerintah mau diarahkan kemana, atau misalnya mereka punya spekulasinya mereka sendiri atau gimana itunya sih. Sebenarnya kalau sosialisasi menurut saya sih udah kayaknya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin ya dari semua media. Tapi tadi benar kata Matius, tergantung orangnya kan.
ini sih menurut saya kayak seleksi alam. Orang kamu mau selamat atau mau bebal gitu kan. Ada juga yang bebal. Kemudian menyepelekan. Karena nggak bisa disepelekan. Ini ada. Virus ini ada. Tapi bukan berarti kemudian kita harus takut berlebihan. Kan enggak. Tapi tadi tetap dengan prosedur protokol kesehatan yang ada. Tetap kita, menurut saya sih kayak new normal with old wisdom. Dengan dengan sebenarnya kita kembali ke manusia yang dulu lagi kan. Old wisdom itu dulu kan kita diajari untuk menjaga kebersihan. Iya, benar. Ya udah cuci tangan. Dulu kan diajari kalau ngomong itu jangan muncrat, sebenarnya gitu kan. Kemudian sekarang pakai masker, sebenarnya kan kayak gitu kan. Jangan ludah sembarangan. Kan hal-hal yang sebenarnya kayak kemudian orang dalam kondisi ini orang harus menjadi sederhana lagi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir akhirnya kemudian old wisdom itu kayak misalnya Latif awalnya memang sebelum ngeband dan mungkin dulunya ngajar gitu. Sekarang akhirnya kembali ke ngajarnya lebih banyak daripada main bandnya. Saya dari dulu pekerjaan saya mungkin sebagai penyiar announcer, akhirnya lebih banyak juga jadi siaran daripada manggungnya. Kayaknya kayak dikembalikan ke orang kayak dielingke gitu loh Mbak, kayak diingetin bahwa kamu nggak usah terlalu muluk-muluk lah, menjadi manusia itu menjadi manusia yang sejatining manusia tadi menjadi sederhana. Ini ngomongin soal tadi new normal udah. Nah sekarang aku mau ke PSBB transisi. Ini kan kalian ada di kota-kota yang beda. Nah terus sekarang lagi di masa PSBB transisi. Boleh dong diceritain kondisi kota kalian masing-masing gitu selama PSBB transisi ini? Ya mungkin Mas Isa dulu di Jogja. Di Jogja waktu itu kan aku awal-awal pandemi itu kejebak ya di Jakarta. Karena pas waktu ada kepentingan itu pun aku kan tapi harus pulang karena kan aku kalau di Jakarta terus kan juga ini bakalan terjebak sendiri, bahkan di sana kan bukan rumah saya, akhirnya saya harus pulang. Nah, pulang waktu itu bisa pulang. Waktu pertama di sini juga masih sepi banget. Bener-bener kaget juga saya. Oh iya, mereka bagiku mereka taat ketika memang suruh di rumah semua, cuman akhir-akhir ini orang-orang sudah mulai keluar, tapi tetap dengan protokol yang ada, dengan tetap pakai masker semuanya. Belum terlalu ramai, cuman sudah mulai ada yang mulai keluar. Yaitu tadi mungkinnya new normal. Oke, kalau di Mas Latif gimana? Kalau di Solo ya, di Solo itu mungkin nggak semuanya nurut. Kalau saya lihat mungkin nggak semuanya nurut, mungkin 50% ada yang nurut, 50% ada yang ya menganggap ini hal yang biasa. Cuman memang keadaannya memang manusia, orang-orang di Indonesia ini kan sedang dibingungkan. Ada beberapa figur yang bilang ini sebuah konspirasi, yang figur ini sangat penting. Figur-figur tersebut sangat penting dan suaranya didengar. Nah, di sisi lain pemerintah bilang ini bahaya, kalian harus seperti ini, harus mengikuti protokol kesehatan seperti ininya. Kebingungan seperti ini yang bikin kami ini manusia-manusia ini yang harus, yaitu ada yang nurut, ada yang enggak. Nah, kalau di Solo sendiri, kalau dibilang semua masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan dengan baik juga enggak, karena memang itu tadi kebingungan seperti itu. Ada yang percaya dengan COVID itu berbahaya, ada yang sebagian ada yang percaya COVID ini hanya mungkin akal-akalan elit-elit global seperti yang dibilang orang-orang tersebut. Itu sih. Oke, kalau kau percaya yang mana, Tip? Sorry, nggak dengar. Gimana? Mas Latif percaya yang mana? Ya. Saya percaya istrinya. Bingung berarti dia percaya istrinya aja. Kalau Mas Matius, gimana nih keadaannya? Kalau saya berhubung saya orangnya jadi jarang keluar rumah ya, bener-bener jarang banget keluar rumah. Rata-rata saya ngelihatnya kondisi perubahannya itu lebih dari berita gitu. Kayak misalnya lihat apa kan, berita sekarang selalu muncul kan kayak semua terkait COVID-19 ya. Mau lagi buka YouTube, mau lagi buka Instagram, buka sosial media apapun, even buka browser pertama pun biasanya langsung keluar newsnya tentang itulah, tentang terkait COVID semua kan. Kalau saya melihat, nggak tahu ini pendapat saya pribadi ya, ada apa ya? Ada tendensi berbahaya
yang banyak jadi orang terkesan kayak meremehkan juga seperti kayak kata Mas Atif tadi gitu. Ada yang oknum-oknum mulai bilang, wah ini konspirasi, ini apa, itu apa. Yang ini nggak bener lah, apa segala macam. Dan ada disayangkannya banyak orang yang kadang-kadang tidak menyaring informasi ya. Jadi kadang-kadang main asal telan bulat-bulat. Alhasil, udah ini hal yang sepele lah, dianggapnya sepele, menyepelekan gitu. Karena yang saya tahu pendapat saya pribadi gitu ngelihatnya, mungkin kalau seandainya dari awal COVID atau pandemi ini tidak diremehkan gitu, mungkin tidak akan sebesar sekarang gitu secara global gitu, bukan cuma di Indonesia doang ya gitu. Tapi kayaknya masih banyak gitu orang-orang yang terkesan entah kurang research atau kayak tadi mungkin interpretasinya mereka mungkin berbeda dengan saya apa gimana, yang kayaknya masih terlalu menyepelekan gitu. Jadi menurut saya PSBB transisi ini agak ya saya mengerti sih kayak tadi kata Mas Aji, mungkin karena dilihat faktor ekonomi atau takutnya ada kesenjangan sosial nantinya atau gimana kalau sampai terlalu dibiarkan. Kan nggak semua pekerjaan bisa ya via online atau via itu, kan nggak semua pekerjaan bisa. Cuman kalau dari segi itu aja mungkin harus lebih banyak kali menyaring informasi ya. Jangan sampai ada miskomunikasi yang menyebabkan nanti malah gelombang keduanya malah jadi makin parah atau lebih parah atau sama parahnya gitu. Dari PSBB transisi ini kan istilahnya kan namanya transisi kan. Lagi digiring nih, mau menuju kemana nih istilahnya gitu kan. Nah itunya fase transisi ini kalau bisa ini justru yang paling fase berhati-hatinya gitu. Jangan sampai transisinya malah transisi ke yang lebih buruk, tapi transisinya harus kalau bisa yang ke yang lebih baik gitu. Oke. Kalau dari Mas Aji yang di Jakarta nih, PSBB transisi gimana di Jakarta? Karena kebetulan saya tinggalnya di Jakarta Pusat, jadi kemarin tuh berasa benar-benar sepi. Jadi saya tinggal di lantai 6 apartemen saya, ke lantai 6 tuh berasa kalau pagi itu langit biru gitu. Kita sih ngerasain karena dulunya nggak pernah ada gitu, ada suara burung gitu. Ketika PSBB kemarin tuh berasa jadi udara lebih sehat, lebih segar. Nah sekarang bertahap mulai rame lagi nih daerah-daerah sini. Tapi meskipun ramenya masih di jam-jam berangkat kantor sama pulang kantor. Karena kan emang mall, kafe-kafe juga belum beroperasional, baru minggu depan, jadi baru perkantoran. Itu memang bertahap. Kecuali memang di daerah, kalau di daerah pemukiman mungkin memang lebih rame ya. Jadi emang ya sama, ini akhirnya masyarakat nih akhirnya kembali ke pilihan masyarakat sih, ketika mereka percaya atau mau mengikuti dengan anjuran dari pemerintah, anjuran kesehatannya, ataupun kemudian percaya dengan orang yang bicara tentang teori konspirasi. Itu adalah pilihan, seperti yang tadi dibilang juga, ini adalah ujian bagi manusia untuk bisa hidup lagi, untuk bisa menjalankan hidupnya. Apakah mereka memilih dengan tetap percaya, dengan mengikuti prosedur kesehatan, atau malah nggak percaya, menyepelekan ya. Itu adalah pilihan sih, kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa menganggap mana yang benar, mana yang salah. Itu kembali ke pilihan masing-masing dengan segala konsekuensi, dengan segala resikonya masing-masing. Oke. Kalau soal kasus pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19, sekarang kan kayak hampir banyak banget gitu loh kasus pengambilan paksa yang dilakukan oleh keluarga atau bahkan mungkin tetangganya mengambil jenazah PDP COVID-19 yang sebenarnya mungkin hasil tesnya belum keluar, nggak tahu itu positif atau negatif gitu, tapi tetap diambil paksa. Itu menurut kalian gimana sih? Ya kalau menurut saya lebih baik sih ya udah sesuai dengan prosedur kesehatan dulu kan. Ya kalau kemudian hasilnya negatif ya udah, kalau hasilnya positif mending kan ya udah sesuai prosedur dulu, atau untuk kebaikan bersama kan. Ini bukan untuk kebaikan yang meninggal aja, tapi kebaikan bersama juga yang masih hidup dan semuanya, keluarga, tetangga dan lain-lainnya. Karena kalau sekarang tuh melindungi orang lain sama dengan melindungi diri kita sendiri gitu ya Mas ya? Iya, nah kemudian alangkah baiknya kemudian kalau orang-orang ini juga berpikir untuk orang lain juga kan, jangan mementingkan ego. Kan banyak orang, tadi misalnya yang orang ngomongin teori konspirasi, banyak itu kadang mementingkan egonya aja Mbak. Mungkin ya, wah kan kita nggak tahu kebenarannya juga. Kalau saya sih mikirnya,
kalau orangnya memang percaya ataupun punya pendapat, ya silakan berpendapat. Tapi nggak perlu juga mengajakin orang lain juga kan gitu. Bener. Kalau untuk harapan kalian masing-masing sendiri nih untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia, boleh dong diungkapkan dari Mas Latif deh. Ya, yang pasti pandeminya segera berakhir. Terus harapan saya sih kebiasaan positif yang selalu dilakukan saat pandemi bisa berkelanjutan terus. Karena itu kan kita tidak ada ruginya. Cuci tangan, bahkan kita pakai masker itu kan nggak harus sakit, maksudnya nggak harus pas pandemi ini. Ketika besok setelah selesai kebiasaan pakai masker di pasar itu sepertinya juga baik. Jadi kebiasaan positif yang biasanya dilakukan saat pandemi, harapan saya sih juga dilakukan setelah pandemi. Setelah pandemi selesai dan semuanya sudah berjalan dengan biasanya, kebiasaan positif itu bisa dilakukan lagi karena itu tetap kan ya namanya positif kan pasti menguntungkan. Kalau dari Mas Isal? Ya semoga ini juga jadi titik balik saya juga buat pribadi. Kan saya juga bikin ini ya semoga ini laris ya kan. Rajin mandi ada COVID ini terus nantinya ya bakalan bikin album terus akhirnya berkarya lagi dan semoga semuanya cepat berakhir aja kalau buat saya. Mas Matius? Kalau saya harapannya mungkin kita-kitanya ya sebagai masyarakat juga lebih kooperatif supaya si pandemi dan si istilahnya segala sesuatu yang berbau dengan ya wabah ini bisa cepat kelar, satu, dan dua, sekalipun setelah kelar pun kayak tadi seperti yang dibilang Mas Latif, kebiasaan positifnya dan bahkan juga kalau bisa setelah kelar pun juga sesama masyarakatnya, bukan cuma masyarakat pemerintah, maksudnya masyarakat sesama masyarakatnya pun juga lebih kooperatif lah gitu dengan ini, jangan egois kalau kayak tadi Mas Haji bilang, maksudnya ya oke, bebas beropini tapi kan tetap maksudnya kalau bisa ada baiknya kita juga memikirkan sesama kita gitu-gitu. Jadi semoga setelah di kala pandemi COVID atau setelah pandemi COVID sebisa mungkin ya stay kooperatif terus dan semoga nantinya lebih baik lagi gitu. Apapun itulah hasil akhirnya gitu, entah new normal atau apapun atau keputusannya gimana pun, semoga memang membawa ke arah atau era yang lebih baik. Oke, kalau dari Mas Aji nih, harapan untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia? Ya mungkin bersama-sama kita berharap pasti juga pandemi segera berakhir. Paling masuk akal adalah pasti nunggu vaksin atau nunggu obatnya. Sambil menunggu itu kan kita belum tahu juga, nggak ada salahnya juga kita berperan serta untuk minimal mencegah penularannya dulu kan, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, dengan jaga jarak, dengan pakai masker, menjaga kebersihan, dan dengan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan kesepakatan bersama. Menurut saya sih salah satu peran kita sebagai masyarakat dan sebagai anggota masyarakat bersama nih sesama manusia, salah satunya adalah ya tadi menjalankan protokol kesehatan dengan yang bisa kita lakukan. Itu sih salah satunya, dan sebagai manusia ya tetap waras, dalam artian tetap waras itu ketika ada info apapun itu seperti kata Matius juga harus dipikirkan dengan rasio, logika, dan rasa. Karena kan semuanya banyak juga ngomong orang entah itu cocok logi atau apapun, kita nggak tahu kebenarannya juga belum tahu. Kemudian kita harus jangan mengedepankan ego tadi, mengedepankan logika dan rasa tadi harus dikedepankan. Kemudian tetap iling dan waspada. Menurut saya itu adalah salah satu caranya untuk tetap selamat dalam keadaan pagebluk atau pandemi seperti ini. Oke, terakhir harapan untuk pemerintah nih. Kalau tadi kan untuk masyarakat Indonesia, sekarang untuk pemerintah. Silahkan. Jadi siapa Mbak? Siapa aja deh yang mau berpendapat duluan.
Ya kalau saya sih mikir pasti pemerintah pasti berusaha yang terbaik untuk negaranya, untuk rakyatnya. Meskipun mungkin juga ketika yang terbaik ini nggak bisa menyenangkan semua orang sih, sama sih pasti ya. Pasti semuanya ada resiko-resikonya, pasti pemerintah juga dengan PSBB transisi dan bertahap ini pasti juga tadi menyelamatkan ekonomi itu pasti adalah pertimbangan utama mereka seluruh dunia seperti itu ya. Semoga pemerintah tetap bisa menjalankan fungsinya menjadi pemerintah gitu ya, ketika harus menjadi melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bagus, memberikan rasa nyaman, memberikan ya sebagai tugasnya sebagai pemerintah dan masyarakat sebagai tugasnya sebagai masyarakat. Semoga sih masih bisa tetap bisa berjalan, tidak perlu lagi saling menyalahkan karena menyalahkan itu tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik, malah memperburuk. Jadi saatnya sebenarnya tadi kita bersama-sama bergotong royong, dalam artian bukan bergotong royong dulu, bergotong royong kemudian ngecat gapura, ngelabur jalan gitu kan, enggak, kan beda. Bergotong royong ini kan kita bergotong royong bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan cara kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Sebagai rakyat ya menjadi anggota masyarakat, sebagai pemerintah ya menjadi pemerintah, membuat kebijakan-kebijakan yang memang untuk melindungi rakyatnya. Itu sih kalau saya, Mbak. Oke, kalau dari Mas Latif? Oke, dari kasus ini, dari kasus COVID-19, mungkin bisa menjadi evaluasi buat para pemimpin, artinya bisa dari sektor kesehatan bisa lebih diperhatiin lagi. Jadi yang sebelumnya mungkin belum baik sekarang bisa menjadi lebih baik, terutama dari kesehatannya. Karena kan ini banyak sekali pelajarannya. Setelah ujian yang cukup panjang ini kan banyak sekali pelajarannya, terutama di sektor kesehatan tersebut. Saya sih berharapnya pemerintah lebih memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Entah itu saya nggak tahu karena saya kan nggak mengerti politik. Jadi saya intinya pengen kesehatannya masyarakat setelah COVID atau pada saat sekarang bisa lebih baik lagi. Ya kamu bayar BPJS nggak, Dep? Saya nggak ikut BPJS, masih ikut asuransi. Nah, mungkin salah satu peran masyarakat itu mungkin salah satunya dengan membayar BPJS itu ya, bukan untuk kita aja kan sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya bisa jadi misalnya kita sehat ya jangan sampailah kita sakit. Dengan membayar BPJS menurut saya itu salah satu peran masyarakat juga untuk membantu masyarakat yang lain juga yang ketika mungkin sakit. Oke, kalau dari Mas Isa gimana harapannya untuk pemerintah? Ya sesuai porsinya masing-masing. Kalau sebagai rakyat ya seperti saya ya di rumah saja. Sebagai pemerintah yang mengatur, mengayomi dan semoga juga semakin ini ya sigap aja dalam mengatasi ini pandemi ini di sektor kesehatan khususnya sekarang ini. Jadi ya harus ini tanggung jawab pemerintah juga. Saya sebagai rakyat ya mengikuti apa kata pemerintah dan yang saya harapkan semoga pemerintah juga benar dalam mengatur dan semuanya seperti itu. Oke, terakhir dari Mas Matius nih harapannya untuk pemerintah Indonesia. Kalau saya pribadi saya percaya apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu pasti sudah dipikirkan matang-matang ya, entah demi kepentingan rakyatnya, kepentingan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan semuanya itu saya percaya pasti semua sudah dipikirkan matang-matang. Harapan saya mungkin lebih ke bagaimana pemerintah bisa menumbuhkan rasa percaya ke masyarakatnya. Karena istilahnya semua keputusan yang matang-matang, yang baik, yang mungkin niatnya mulia, ketika kita sampaikan sosialisasinya sudah bagus, tapi kalau misalnya ada beberapa ya masyarakatnya itu yang mungkin meragukan atau gimana, yang mungkin kurang rasa percayanya itu lebih bisa didekati lagi lah gitu untuk terutama dalam kasus seperti ini ya gitu ya. Wong ketika kita lihat tempat ibadah sama tempat
diskotik aja setuju untuk tutup pandemi, berarti kan itu sama kayak surga sama neraka setuju gitu untuk ini nih masalah serius gitu ya. Gitu. Jadi saya mikirnya ya mungkin pemerintah bisa lebih menumbuhkan kepercayaan gitu ke masyarakatnya agar supaya informasi apapun yang disampaikan pun masyarakat pun jadi lebih aware kondisinya itu bagaimana dan tidak mudah untuk terprovokasi atau terpengaruh dengan berita-berita yang masih dipertanyakan lah kebenarannya. Oke, berarti sama kalau menurut aku sih ini ya cara pemerintah mengkomunikasikannya ke masyarakatnya juga itu menurut aku juga penting banget untuk dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Done for Life udah bareng Ratu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga COVID-nya cepat selesai terus bisa cepat manggung lagi. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Salam buat teman-teman di Tribun ya. Namanya Ratu ya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.